muliakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Mengangkat tanganmu. Aku akui semua dosamu, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Come on, Supir. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah lindung. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah milik aku. Come on. Come on, Supir. Sama kita kanan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah milik aku. Come on, di semua kakinya. Para Mari beri kemuliaan haleluya. Kamu sekali lagi katakan haleluya. Masih siap untuk muji Tuhan, amin tuh biar. Kami percaya bahwa nothing is impossible for God, amen. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Katakan ya. Katakan wuh. Ya. Mari beri tepuk tangan di atas kepala, come on. Let's sing out together. To you I can do anything, I can do all things, cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by. Come on, shout it out! Nothing is impossible. Go! Jemaat Tuhan, katakan, not gonna live by what I see, I'm
not gonna live by what I feel, Jesus. Not gonna live by what I feel. Deep down, Jesus, deep down I know that you're here with. I know that you can do anything. Come on, say to you, come on. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, shout hallelujah! Haleluya. Sekali katakan, you are mighty God. Come on, sing it out. Not gonna live by what I see. Mari semua katakan. Not gonna live by what I feel. Say deep down I know that you're here with me. I know that you can do it. Come on, to be honest, ready? 1, 2, 3, go! To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is to you. Come on. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari tepuk tangan yang semangat. Hey, hey. Dan katakan I believe, come on. I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Say I believe. I believe, I believe. I believe. Dengan segenap hati kata, to you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is semua cuma Tuhan. To you, blind eyes are open. Shout it out. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi. Woo! Berapa banyak tangan-tangan yang bersuka cita di rumah Tuhan hari ini. Wow. Saudara-saudara, saya sangat bersuka cita hari ini. Kenapa? Karena saya baru recover dari COVID. Cannot wait. Gak sabar untuk masuk lagi ke dalam rumah Tuhan. Amin. Dan saya mau welcome kembali Henry yang baru datang kembali dari Jerman. Welcome back, Hen. Ada di sini ada teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang di sini bisa angkat tangan. Di sebelah sini kita berikan tepuk tangan dulu. Ya saudara-saudara, di sebelah kanan belakang juga ada, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Wow, God is good, amen. Ya kiranya Tuhan mempertambah-tambahkan lagi jemaat di tempat ini, amin saudara-saudara. Silakan duduk dengan sukacita. Wow, luar biasa. Benar-benar saya sangat bersuka cita hari ini karena
Setelah isoman 1 minggu saya kangen semua di sini. Amin saudara-saudara. Wow. Saudara-saudara, bulan ini kita akan memulai dengan tema yang baru. Mungkin belum pernah diadakan di cabang-cabang lain atau di ibadah lain. Yaitu kita akan melakukan yang namanya Marketplace Month. Ya, bulan dimana kita akan membahas tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pekerjaan kita, saudara-saudara. Boleh kita tayangkan video di depan ini dan saudara-saudara akan melihat pembicara-pembicara yang sudah dipersiapkan untuk bulan ini. Silakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Nah saudara-saudara, kenapa kami pilih pembicara-pembicara yang khusus untuk bulan November? Kita punya banyak sekali pembicara yang bisa kita undang, tetapi kami pilih pembicara-pembicara ini karena kami percaya mereka adalah orang-orang yang bisa memberkati kita. Tentunya perihal bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita. Amin saudara-saudara. Saya percaya bahwa kita orang Kristen bukan dipanggil untuk menjadi penghangat bangku gereja. Ada amin di sini saudara-saudara. Tetapi untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan dimanapun Tuhan tempatkan kita, mungkin ada yang di sini menjadi karyawan, businessman, even stay at home mom, we love you, we support you. Mungkin ada yang masih kuliah, saudara-saudara. Saya percaya ini waktunya untuk Tupiam memberikan bekal supaya kita benar-benar menjadi dampak, bukan jadi jago kandang, tetapi jadi terang dan garam dunia. Amin, saudara-saudara. Ya, minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Leonardo Syamsuri. Kalau teman-teman yang belum tahu, Pastor Leonardo adalah ex-banker di bank swasta di Indonesia dan dia mencapai pada saat sebelum dia melepaskan semuanya untuk menjadi hamba Tuhan, dia mencapai posisi di mana dia adalah direktur pemasaran, direktur yang paling tinggi, saudara-saudara. Ya, untuk minggu berikutnya kita akan mengundang Pak Rudi Hidayat. Pak Rudi Hidayat mungkin belum begitu terkenal di telinga kita, tetapi izinkan saya memperkenalkan beliau bahwa beliau adalah CEO dari V2 Indonesia, yaitu V2 Indonesia adalah orang yang memasang LED ini yang begitu luar biasa. Bukan hanya di sini tetapi di Istana Negara dan acara-acara kenegaraan lainnya, bagaimana dia bisa masuk ke dalam kepemerintahan dan acara-acara yang besar seperti di Bali dan segala macamnya. Dan beliau akan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong, menyertai dia dari awal sampai sekarang. Tuhan bawa dia ke tempat yang luar biasa. Lalu yang minggu terakhir tentunya saudara-saudara kita akan diberkati oleh gembala kita sendiri Dr. Yanto Simkoputra. Ya, kita akan undang beliau saudara-saudara. Mungkin kita sering mengenal dia sebagai hamba Tuhan, tetapi kita akan undang dia untuk datang ke sini sebagai narasumber, sebagai seorang dokter saudara-saudara. Ya, bagaimana sebagai seorang dokter dia bisa menjadi berkat buat pasiennya. Dan saya rasa itu yang akan lebih relevan buat kita di sini yang professionals, yang couples di tempat ini. Supaya dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara-saudara, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ini waktunya untuk kita memberi, dan pada saat kita memberi, yang saya minta adalah kita semua bersenyum, saudara-saudara ya. Karena firman Tuhan mengatakan, God loves a cheerful giver. Ya, pada saat kita memberi, kita harus bersenyum. 2 minggu lalu saya berkhotbah tentang bagaimana kita harus mempunyai hati yang berbagi. Ya saudara-saudara ya, pada saat kita mau memberi, kita beri yang terbaik. Pada saat kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Berikan yang terbaik, tanya Roh Kudus, Tuhan berapa bilangannya? Kita akan memberikan yang terbaik. Bisa scan di LED yang ada, berikan yang terbaik, dan juga ada di depan bangku saudara untuk kita bisa memberikan yang terbaik. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Kami 2PM percaya bahwa Tuhan Engkaulah yang memberkati kami sehingga kami boleh memperoleh kekayaan Tuhan. Segala hal yang kami punyai, segala uang yang kami punyai di rekening kami, segala talenta, skill, pengalaman, network, kesehatan, semuanya itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu pada saat kami memberi hari ini, itu menjadi ibadah kami, menjadi bagian dari penyembahan kami. Dan kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan karena kami rindu untuk diberkati kembali, tetapi karena kami tahu kami sudah terlebih dahulu diberkati Tuhan.
Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan memberi saudara-saudara dengan sukacita. Berikutnya ada pengumuman yang tak kalah penting. Nanti setelah ibadah saudara-saudara, kita akan melakukan sesuatu yang baru. Bapak Ibu, nanti kita teman-teman di sini kita akan adakan yang namanya coffee lounge, ya saudara-saudara ya. Coffee lounge. Nah, coffee lounge itu akan diadakan di nursery room di belakang sana, di mana teman-teman di sini boleh mendapatkan coffee gratis, saudara-saudara ya. Coffee gratis dan kita akan berbicara dan kita akan saling kenal. No pressure, let's just get connected. Karena salah satu visi dari 2PM adalah untuk menjadi a hub, a network, tempat bertemu. Siapa tahu saudara-saudara kita bisa bersama-sama berkolaborasi, kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara-saudara. Bisa ikuti kami nanti ke belakang ke nursery room, ada coffee yang sudah disediakan. Bagi yang tidak minum coffee, kita sudah sediakan juga tea. Ya saudara-saudara, luar biasa, haleluya. Nah berikutnya saya akan ajak saudara-saudara untuk join Cool, ya komunitas cell group, ya. Kita ada beberapa Cool yang kita mulai dan begitu luar biasa saudara-saudara. Bagi yang belum terjoin dengan Cool, please join Cool. Karena saudara-saudara dari situ kita bisa bertumbuh bersama, kita sama-sama menguatkan. Dan bukan hanya itu, dari Cool pun akan muncul pemimpin-pemimpin baru saudara-saudara. Saudara kalau lihat singers yang ada di depan sini, ini semua ini dari lulusan Cool saudara-saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Diberikan kesempatan dan mereka bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh, luar biasa. Saudara bisa join Cool, saya percaya kita pasti semua akan diberkati Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Dan sebelum kita masuk ke dalam lagu berikutnya, boleh saya minta kita untuk sama-sama kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Pada saat kita menyembah Tuhan, it's never about us, but it's about Him. Nah oleh karena itu, bisakah kita memberikan yang terbaik buat Dia? 15 menit, 20 menit ke depan, kita berikan yang terbaik buat Dia. Kita angkat suara kita angkat hati kita angkat tangan kita, amin. Kita angkat suara kita angkat hati kita angkat tangan kita menyembah Dia. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang begitu luar biasa. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, God. Great unknown, the fear may fade, and there I find you in a mystery, in oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name. Above the waves, when oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, mari bukti mulia untuk Tuhan. Baik Tuhan, Kau baik. Kasih all your grace abounds. Grace abounds in deepest waters, the sovereign hand will be my guide. My feet may fail, but fear surrounds me. It never fails, and you won't start now. I will call, and I will call upon your name. Keep my eyes above
without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. You are my Savior, Lord. Yeah. Mari kita sembah Tuhan kita. Thank you, Jesus, for your faithfulness. Kau baik Tuhan, Kau setia, Kau Allah yang setia. Mari jemaat setia, angkat suaramu untuk Tuhan, karena Dia Allah yang setia. Ku sembah Kau Tuhan, Yesus, ku cinta Kau. Kami butuhkan Engkau Tuhan untuk hadir di tempat ini, Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kami hadir untukmu. Oh yeah. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. When Holy Spirit fall in this place, Holy Spirit, touch each and every one of us. Touch our heart, Lord. We worship you. We worship you, Lord. We worship you, God. More. Kau beri lebih lagi Tuhan. Beri lagi untuk Tuhan. 'Cause you deserve more, Jesus. You deserve more of your praise. You deserve more of your praise, Jesus. Only we honor Him. Let's honor Him. Let's praise Jesus. Shana karadabaya, shanta karadabaya, shanta karadabaya. Karadabaya, shanta karadabaya. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call. Dengan sepenuh hati nyanyikan. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Spirit leads me. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call. I will come wherever you call me, God. Take me deeper than my feet could ever wander.
My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan, sebab Dia baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Kasih, kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau satu-satunya dalam hidup Yes, ini. Sembah Engkau Tuhan, satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama kita katakan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. kita katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya. Saudara, mari kita semua angkat tangan, kita berdoa dalam bahasa roh. Biarlah berkat Tuhan hari ini dicurahkan. Syurya la 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 batakara la bara bara batakara la basatakara la bara la 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 bara 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 la 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 bara bara bahate dia. Syurya la 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 bakara bara 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 la 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 bahatara bahate dia. Roh Kudus, terima kasih Tuhan karena hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Dan kami berdoa supaya Engkau membuka tingkap-tingkap langit di surga. Dan Engkau mencurahkan berkat-Mu. Tuhan, siang hari ini kami percaya ada berkat yang sangat khusus bagi 2PM di sini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau membawa Tuhan pemulihan, membawa penyembuhan, mujizat di dalam kehidupan kami dan juga usaha kami. Dan Tuhan, hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, ubahlah cara berpikir kami. Karena kami tahu Tuhan lewat firman-Mu yang mengubah pola pikir kami. Kehidupan kami akan mengalami transformasi. Kami berdoa dan percaya, semua yang percaya mengatakan, beri kemenangan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, ke kanan kiri saudara sebelum duduk ya, katakan kepada mereka, Tuhan memberkati kamu. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita beri tepuk tangan untuk para singer dan musician kami yang sungguh luar biasa siang hari ini. Wonderful, praise God. Haleluya. Shalom 2PM. Shalom 2PM. Oke, hari ini masih semangat saudara semuanya ya siang hari ini. Saudara, pertama-tama senang untuk akhirnya bisa bertemu dengan kalian sekali lagi. Sudah sekian lama hanya bertemu dengan kalian lewat online. Tetapi hari ini adalah sangat sukacita bagi saya untuk bisa berada dengan kalian di sini. Dan juga saya ingin terima kasih kepada Dr. Yanto dan terutama kepada Pastor Eradi for your friendship. Dan selama ini hubungan yang kita telah terjalin. Dan saya percaya lewat kepemimpinannya 2PM service akan makin bertumbuh, bertambah, glory to glory, strength to strength. Siapa di sini apresiasi dengan kepemimpinan Pastor Eradi? Mari kita beri tepuk tangan untuk Pastor Eradi. Wonderful, praise the Lord. Nah saudara, siang hari ini adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk memulai tema daripada 2PM service di bulan November, yaitu tentang marketplace. Dan saudara, untuk membawa saudara mengenal lebih dalam lagi panggilan kita di dalam marketplace. How many of you can say amen? Nah saudara, untuk memulai kita ingin membaca di kitab Yohanes 14 ayat 11 sampai ayat 12. Nah saudara, di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Siapa percaya kepada ayat ini bisa mengatakan amin. Saudara, di sini Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa jikalau mereka mengikut Yesus dan karena Yesus pergi kepada Bapa, kita semua telah difirmankan bahwa kita semua akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yesus, meneruskan pekerjaan-pekerjaannya, dan lebih dari itu mengerjakan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus. Saudara, Yesus mengutus muridnya, termasuk kita-kita semua di sini. Seperti tadi Pastor Eradi telah katakan, kita bukan dipanggil untuk menjadi penghangat bangku. Tetapi kita semua telah dipanggil, diutus oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk melaksanakan tugas amanat agung. Dan saudara, tugas amanat agung adalah tugas yang sangat besar. Dan juga memerlukan kuasa yang sama besarnya untuk bisa melaksanakannya. Tetapi saudara, sebesar apapun amanat agung ini, sesulit apapun amanat agung ini, how many of you agree? We all can do it in the name of Jesus Christ. The Great Commission is great, not because the assignment is grand, but because the one who gave it to us is great.
Itu sebabnya saudara, kita jangan hanya tertuju kepada tugasnya saja. Kita harus terfokus kepada siapa yang memberikan tugas tersebut. Dan siapa yang memberikan tugas tersebut kepada kita? Yesus Kristus. Nah saudara, oleh sebab itu, jikalau kita tertuju kepada Yesus, tertuju kepada Tuhan, nothing is impossible for us. Kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Kita bisa meneruskan pekerjaan Kristus. Malah melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Kristus. Haleluya. Tetapi pada saat kita membaca ayat tadi saudara, pada saat Yesus berfirman kepada kita, kalian akan meneruskan pekerjaan saya dan kalian malahan akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada saya karena saya pergi kepada Tuhan. Disinilah banyak orang Kristen pada saat kita membaca ayat tadi tersandung atau terhenti dan mulai merasa ragu dengan perkataan Yesus tersebut. Karena saya ingin menanyakan kepada saudara, siapa di sini pernah membangkitkan orang mati seperti Yesus membangkitkan Lazarus? Angkat tangan saudara. Saudara, saya sendiri sebagai hamba Tuhan yang sudah menjadi pendeta selama 20 tahun, belum pernah membangkitkan seekor anjing, saudara. Seekor anjing pun saya belum pernah membangkitkan. Boro-boro pada membangkitkan seseorang yang telah mati. Di sini saudara, banyak orang Kristen pada saat membaca ayat tersebut tersandung, terhenti, merasa ragu dengan apa yang dimaksud Yesus di ayat tersebut. Siapa di sini pernah menanyakan hal tersebut di dalam pikiran saudara? Angkat tangan saudara. Wah, semuanya luar biasa ya, puji Tuhan ya. Very theologically solid. Saudara, banyak yang tidak bisa mengaminkan ayat ini. Karena di pikiran kita, pekerjaan yang Yesus maksudkan di sini adalah dalam bentuk mujizat. Dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan seperti KKR. Yang mengakibatkan banyak orang diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Artinya pada saat kita membaca ayat tersebut, bukan hanya saudara kita tersandung dengan gambarannya, karena gambaran kita adalah mujizat. Gambaran kita adalah pekerjaan besar yang mengakibatkan jiwa-jiwa terselamatkan. Atau kita mengkategorikan orang yang melakukan pekerjaan tersebut khususnya adalah murid-murid Yesus. Terutama full-timer. Terutama orang yang memiliki panggilan the fivefold ministry. The apostles, the prophet, the evangelist, the pastor, and also the teacher. Atau orang-orang full-timer. Nah disinilah saudara, banyak kita mulai tersandung, terhenti, atau mulai ragu dengan apa yang dimaksud Yesus di ayat tersebut. Tetapi saudara, jikalau kita simak arti kata pekerjaan-pekerjaan di sini saudara, Yohanes 14 ayat 11 ayat 12. Saya ingin sampaikan kepada saudara, jikalau kita melihat ayat tersebut, ternyata arti kata pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud Yesus dalam bahasa Inggris, the works that he did and greater works that you will do. The word works, pekerjaan-pekerjaan dalam bahasa Yunaninya adalah ergon. Katakan bersama-sama dengan saya, ergon. Ya, lebih keras lagi, ergon. Ergon dalam Strong's Concordance kode G2041. Kalian bisa lihat saudara, amen, right? Artinya di sini ternyata adalah pekerjaan-pekerjaan bukan hanya di dalam bidang full-timer atau di dalam kerohanian saja, tetapi ternyata tercantum di sana pekerjaan juga di bidang bisnis, dagang, pekerjaan, atau tadi Pak Eradi, Pastor Eradi bilang sebagai seorang karyawan, usaha, right, entrepreneurship, karya, ciptaan-ciptaan, kesenian atau seni, pelayanan jasa, tanggung jawab di bawah awasan kita. Dan saudara, di sini kita bisa melihat ternyata pekerjaan yang dimaksud oleh Yesus bukan hanya terbatas dalam bentuk mujizat,
atau pekerjaan di gereja atau dalam segi kerohanian saja. Ternyata Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus supaya lewat kuasanya semua manusia, bukan hanya murid-murid Yesus yang full timer saja, tetapi murid-murid Yesus yang juga bukan full timer. Dan siapa di sini adalah murid Yesus yang bukan full timer? Angkat tangan saudara. Hah? Cuma beberapa ya saudara. Siapa di sini adalah murid Yesus yang bukan full timer? Angkat tangan saudara. Hampir semuanya. Saudara, artinya pekerjaan di sini bukan hanya tertuju kepada pekerjaan-pekerjaan full timer atau di gereja saja. Tetapi pekerjaan kita, murid Yesus yang bukan di full timer, juga saudara diurapi oleh Roh Kudus untuk mampu bersaksi bagi Dia lewat pekerjaan kita di marketplace. Siapa bisa berkata amin? Saudara, artinya pekerjaan-pekerjaan kita di marketplace, usaha, jasa, kewirausahaan yang kalian sedang lakukan saat ini, semuanya ini saudara ternyata juga telah diurapi oleh Roh Kudus supaya bersaksi bagi Yesus dimanapun kita berada. Jadi artinya saudara, membawa dampak sebagai garam dan dunia bukan hanya panggilan seorang full timer saja, tetapi sebuah panggilan bagi kita semua, termasuk kita-kita yang ada di marketplace. Siapa bisa berkata amin? Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, kita semua kenal dengan konsep ini. The 7 Mountains of Influence atau 7 pilar struktur sosial. Ya. Saudara, di sini kita tahu the 7 Mountains of Influence, ya. Konsep ini itu adalah yang pertama, tiang atau pilar yang pertama adalah keluarga. Jadi di setiap society, di setiap masyarakat, ini memerlukan saudara 7 pilar struktur sosial ini untuk menjadi kuat. Supaya masyarakat, lingkungan atau sosial menjadi kuat dan sehat. Yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah agama. Yang ketiga adalah usaha atau bisnis. Yang keempat adalah pendidikan. Yang kelima adalah pemerintahan atau government. Yang keenam adalah media. Dan yang ketujuh adalah arts and entertainment, seni dan hiburan. Saudara, kita semua tahu dari nomor 3 sampai nomor 7, yaitu bidang usaha, pendidikan, pemerintahan, media, seni dan hiburan, itu yang kita sebut sebagai the marketplace. Itu yang kita sebut sebagai the marketplace. Saudara, kalau kita lihat saudara hal ini, gereja itu lebih aktif dan lebih berdampak di area mana? Kebanyakan gereja itu aktif di bagian yang pertama dan kedua. Di bagian keluarga dan juga di bagian agama. Siapa setuju dan bisa berkata amin? Nah saudara, tetapi 5 pilar lainnya, kebanyakan kita semua yang ada di sini, disitulah kalian berada. Jadi kebanyakan murid-murid Yesus yang tertanam di gereja itu terdapat di mana? Di marketplace. Hanya beberapa saja yang full timer, yang terlibat sangat dalam sekali dalam bidang keluarga dan juga agama. Dan seperti kita yang bekerja di gereja, tujuan kita semua yang juga ada di marketplace adalah sama. Yaitu pekerjaan kita adalah untuk bersaksi bagi Yesus lewat pekerjaan kita. Sama-sama berkata amin. Jadi ini bukan hanya tugas Pastor Eradi. Ini juga bukan hanya tugas Pastor Aris. Ini juga bukan tugas full timer saja. Tetapi tugas untuk bersaksi bagi Yesus juga tertuju kepada semua kita semua di sini yang ada di marketplace. How many of you can say amen? Nah, artinya Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita semua bisa efektif di pelayanan dan juga di dalam pekerjaan kita. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa efektif di pelayanan dan juga di pekerjaan kita. 2 bidang ini, 2 area ini sangat penting. Nah,
Pertanyaannya adalah apa? Pertanyaannya adalah efektif untuk apa? Apakah efektif untuk menjadi kaya? Apakah efektif untuk menjadi lebih terkenal? Atau efektif untuk lebih ternama? Bukan. Tujuannya semua sama. Efektif untuk bersaksi bagi Yesus. Siapa yang berkata amin? Nah saudara, dari mana saya bisa mendapatkan hal tersebut? Ini bukan perkataan saya, tetapi perkataan Yesus sendiri. Karena saudara, jikalau kita ingin memulai marketplace, teologi kita, doktrin kita harus di atas basis firman Tuhan yang benar dan baik dan solid. Siapa yang berkata amin? Nah, kita lihat di Yohanes. Yohanes pasal 14 ayat 11. Saudara, mari saudara baca ayat ini bersama-sama. Karena ini kan udah siang ya. Kita supaya nggak ngantuk, sama-sama baca ayat ini. Oke? 1, dengan suara yang nyaring dan keras ya. 1, 2, 3. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saudara, di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hei, percayalah kepada aku karena aku adalah Mesias. Aku adalah juru selamat. Aku adalah Tuhan. Tetapi jikalau kalian memiliki kesulitan untuk percaya jati diri saya," Yesus berkata, "Percayalah karena pekerjaan saya." Jadi artinya saudara, fungsi daripada pekerjaan-pekerjaan kita. Dan saudara, akar kata pekerjaan-pekerjaan di Yohanes 14 sama dengan Yohanes 11 dan 10 tadi. Yaitu pekerjaan dagang, bisnis, usaha, karya, seni, ciptaan, jasa, dan semua tanggung jawab di bawah awasan kita. Jadi fungsi daripada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri adalah mereka akan bersaksi bagi Yesus supaya orang bisa percaya. Wow. Katakan bersama-sama dengan saya, wow. Jadi saudara, tugas kita, walaupun saudara tidak bisa berkhotbah, saudara karena bekerja dengan keras, attitude saudara, mindset saudara, hasil cemerlang saudara, itu adalah khotbahan saudara. Di mana orang lain melihat mereka akan bersaksi bagi Yesus dan mereka akan terbuka matanya untuk bisa percaya kepada Yesus. Kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Jadi saya tidak minta kalian untuk menjadi pengkhotbah. Yang saya hanya minta adalah kalian harus sadar bahwa kalian, kita semua yang ada di marketplace telah dipanggil oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, pekerjaan kita yang kita semua kerjakan, jikalau kita melakukannya dengan kuasa Roh Kudus, mampu bersaksi bagi Tuhan. Dan orang lain mampu untuk melihat kemuliaan Tuhan lewat pekerjaan saudara. Dan oleh karena itu mereka semua bisa percaya kepada Yesus. Siapa yang berkata amin? Saudara, kita harus sadar, pekerjaan kita adalah panggilan kita. Siapa yang berkata amin? Nah, katakan bersama-sama dengan saya, pekerjaan saya, lebih keras lagi, pekerjaan saya adalah panggilan saya. Nah, saudara, saya ingin menekankan, konsep ini lewat perumpamaan Yesus di perumpamaan talenta. Hamba yang memiliki talenta di Matius pasal 25 ayat 20 sampai ayat 30. Siapa hari ini sudah siap untuk belajar lebih dalam lagi di dalam Alkitab? Siapa berkata amin? Nah, perumpamaan tentang talenta kita baca di sini saudara. Matius 25 ayat 20 sampai ayat 30. Oke? Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Saudara, maaf ya, saya ingin minta saudara untuk sama-sama katakan kalimat ini. Karena ini sangat penting sekali. Tuannya menjawab kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Ikuti kalimat ini sama-sama. 1, 2, 3. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil.
Dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Saudara, seterusnya kepada hamba yang memiliki 2 talenta, yang juga menghasilkan laba 2 talenta lainnya, tuannya juga menjawab hal yang sama kepadanya. Tuannya berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Siapa yang berkata amin? Saudara, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Lewat perkataan kalimat ini, kita melihat bahwa Tuhan sangat memerhatikan 4 hal ini di dalam kehidupan pekerjaan kita. Dan jikalau kita melakukan 4 hal ini dengan baik, dengan kuasa Roh Kudus. Jadi bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. 4 hal ini di saat kita mengerjakan pekerjaan kita di marketplace akan menganugerahi kita untuk bisa bersaksi bagi Dia. Dan orang-orang lain di sekitar kita bisa terbuka matanya untuk melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Siapa yang berkata amin? Dan mereka akan menjadi saudara curious untuk mau menanyakan kepada kalian, siapa sih Yesus ini yang engkau sembah? Nah, lewat perkataan atau kalimat tadi, kita bisa belajar 4 hal yang sangat penting di mata Tuhan bagi setiap pekerjaan kita. Oke, yang kita lihat di sini saudara. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan sangat memerhatikan 4 hal di dalam pekerjaan kita. 4 hal itu adalah apa? Yang pertama, kepribadian orangnya. Dia memanggil orang tersebut sebagai seorang hamba. Dia gak memanggil orang itu dengan namanya, tetapi dengan role-nya. Ya, he is a servant, hamba. Yang kedua, Tuhan juga memerhatikan hasilnya. Dan bagi Tuhan, hasilnya sama pentingnya dengan kepribadian orangnya. Dan dia berkata, baik sekali perbuatanmu itu. Jadi dia sangat memerhatikan hasilnya. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen, jikalau kita bekerja, kita harus menghasilkan hasil yang sebaik mungkin. Siapa bisa berkata amin? Kita harus melaksanakan tugas kita dengan sebaik mungkin. We have to do our best. Right? Nah, yang ketiga, Tuhan juga memerhatikan metodenya. Dia berkata kepada hamba ini, baik sekali perbuatanmu itu. Jadi saudara, Tuhan sangat mementingkan juga caranya. Nah saudara, banyak orang yang ingin ikut Yesus. Tetapi gambaran mereka tentang ikut Yesus adalah sibuk melayaninya. Tetapi dengan cara mereka sendiri. So in English, right? Many people want to follow Jesus and they think following Jesus is doing Jesus' things but doing it their way. Okay, right? But Jesus is trying to tell us, you follow me. Follow me artinya bukan hanya sibuk melayani saya, sibuk untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan saya, tetapi juga sama pentingnya melakukannya dengan cara Yesus. Bukan cara dunia, bukan cara saudara, tetapi caranya Yesus. Oke, ini yang ketiga. Dan yang keempat, Tuhan juga, I think we have not gone to all this. We go back again to the point just now, okay, right? Jadi yang keempat, Tuhan juga memerhatikan motivasinya. You see, dia berkata kepada hamba ini, dia berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, Tuhan juga memerhatikan motivasi di balik pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi Tuhan juga melihat hati kita. Ya, man looks at the exterior, but God always looks at the heart. How many of you can say amen? Nah saudara, dengan ini kita bisa melihat Tuhan itu sangat mementingkan baiknya keseluruhan kita sebagai pekerja di marketplace. Daripada hanya tertuju kepada satu aspek, yaitu keberhasilan saja. Nah di sini banyak orang Kristen.
mengukur keberhasilan mereka di marketplace adalah kesuksesan, kekayaan. Tetapi di mata Yesus, kesuksesan kita di marketplace bukan hanya diukur dengan hasilnya saja, tetapi kepribadian orangnya, metodenya, motivasinya, dan yang terakhir juga hasilnya. Siapa yang berkata amin? Ayo kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Yang pertama, kepribadian orangnya. Yang pertama, kepribadian orangnya. Tuhan ingin kita menjadi seorang hamba. Jadi walaupun saudara adalah pemilik perusahaan, tetapi di mata Tuhan, saudara adalah seorang hamba. Itu sangat penting. Jadi sekaya-kaya pun kita, selalu di mata Tuhan, kita harus sadar, saya adalah seorang hamba. Siapa tuh kata amin? Saya bukan bos, tetapi saya adalah seorang hamba. Di setiap aspek kehidupan saya. Sebagai orang tua pun saya adalah seorang hamba. Tuhan menciptakan kita, tetapi Tuhan memakai orang tua kita untuk melahirkan kita. Jadi bos kita di atas orang tua kita adalah Tuhan. Karena Tuhan terlebih dulu yang menciptakan kita. Dan dia memakai orang tua kita untuk melahirkan kita. Nah oleh sebab itu, jikalau kita adalah seorang orang tua, ya, anak kita yang Tuhan berikan kepada kita adalah sesuatu yang Tuhan ingin kita mengelola dengan baik dan mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Karena kita diutus oleh Tuhan sebagai hamba untuk mengelola kehidupan anak ini yang dia ciptakan dan dia berikan kepada kita. Jadi itu sebabnya kita tidak bisa menganiaya mereka. Kita tidak bisa abuse mereka. Kita juga tidak bisa memaksakan ya kehendak kita kepada mereka. Kita harus mendorong mereka. Kita harus mengasihi mereka. Kita harus terus berdoa untuk mereka. Dan kita tugasnya untuk mengasihi mereka seperti halnya Yesus mengasihi kita. Siapa yang berkata amin? Seorang hamba. Nah, hamba adalah seseorang yang memiliki sebuah pandangan. Dan juga karena pandangan ini melakukan pekerjaannya untuk Tuhan. Nah, kita lihat Kolose 23-24 saudara. Ayo kita baca ayat ini sama-sama ya saudara ya. Oke, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu, saudara, this is as clear as the sky is blue. You are a servant. God is our master. Who can say amen? Right. Saudara, artinya seorang hamba adalah seseorang yang bekerja tanpa dipantau pun. Seorang hamba akan melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kenapa? Karena bagi dia yang sedang memantau dia, mandornya bukannya atasannya. Mandor yang mengawas dia adalah Tuhan. Dan oleh sebab itu dia memiliki pandangan manusia memang yang mengupahinya. Tetapi Tuhanlah yang akan mengangkat dia. Siapa bisa berkata amin? Man can give us salaries, but only God can raise our living standard. Right. If you want to become rich, the way to get rich is to be faithful as a servant. Karena jikalau Tuhan melihat engkau setia, Dia akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Nah, tanggung jawab bukan berarti beban yang lebih besar. Tanggung jawab artinya Tuhan percaya kepadamu kekayaan lebih besar dan Dia mau memberikan kepadamu. Karena engkau telah teruji sebagai hamba yang setia. Artinya seseorang yang bekerja untuk Tuhan, bukan untuk kita. Jadi saudara, dia tidak ditentukan dengan jumlah besar kecilnya tanggung jawab, upah, atau pencitraan. Dia semua melakukannya walaupun diam-diam, sekecil apapun, sepele apapun, dia tetap melakukannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Karena dia melihat pekerjaannya adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Siapa yang berkata amin?
Ayo kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan Yesus sekali lagi ya. Saudara, yang kedua, hasilnya. Tuhan juga mementingkan hasilnya. Artinya Tuhan mementingkan perbuatan-perbuatan kita. Dia ingin kita menghasilkan hasil yang cemerlang. Excellence. Saudara, itu sebabnya Tuhan berkata di Kolose 23 ayat 23 lagi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Artinya, don't do things half-hearted. Do things with all of your heart. Sebisa kalian mungkin. Do your best and let God do the rest. Who can say amen? Nah, artinya rajin dan bertanggung jawab. Hasilnya cemerlang. Sesuai dengan upaya dan juga ketekunan Anda. Saudara juga artinya mau terbuka untuk terus belajar dan untuk mau terus berkembang. Itu artinya melakukan segalanya dengan segenap hatimu. Siapa berkata amin? Saudara, di sini kita bisa belajar saudara. Jikalau kita adalah hamba Tuhan yang ingin melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Saudara, kita bisa berdoa kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memberikan kepada kita hikmat dan juga keahlian. Tahu nggak saudara? Pada zaman dulu saat Musa ditugaskan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah. Saudara, Tuhan memberikan mereka sebuah tugas yang sangat sulit sekali. Dan Tuhan menginginkan kualitas daripada bait Allah tersebut bukan hanya cemerlang, tetapi sempurna. Yang terbaik, ukiran-ukirannya harus terbaik. Nah saudara, mereka semuanya adalah budak. Belum pernah melewati institusi pendidikan apapun. Gak ada saudara yang di training dalam segi keahlian apapun. Ya, tetapi mereka melakukan apa yang mereka ditugaskan untuk dilakukan. Dan saudara tahu nggak? Untuk keahlian, untuk melakukan hal-hal yang cemerlang, tahu nggak apa yang Tuhan lakukan bagi mereka? Kita lihat saudara di Keluaran pasal 35-31. Kita lihat, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Artinya, jikalau saudara hari ini belum ahlinya di dalam pekerjaan saudara, saudara bisa berdoa kepada Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang akan mengurapi saudara dengan keahlian, dengan pengertian dan juga pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Siapa berkata amin? Saudara, bukan artinya kita datang ke 2PM, tiba-tiba ada satu petir, langsung saudara menjadi ahli. Saudara langsung menjadi mengerti. No. Roh Kudus akan membimbing saudara. Roh Kudus akan menetwork saudara. Itu sebabnya datanglah bulan November ini untuk mendengar pakar-pakar kita. Dari situ Roh Kudus akan berbicara kepada saudara. Ini yang kamu harus telusuri. Dan Roh Kudus barangkali akan menimbulkan curiosity within you. Supaya saudara mau telusurinya dan belajar sendirinya. Pergilah ke belakang supaya saudara bisa network. Dari situ Roh Kudus akan bekerja dan membuka mata saudara dalam pengertian dan pengetahuan pengetahuan saudara. Dan dari situlah keahlian akan dijalin, akan dibentuk di dalam kehidupan saudara dengan kuasa Roh Kudus. Siapa berkata amin? Ayo kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan Yesus sekali lagi dong. Haleluya. Oke. Yang ketiga, metodenya. Saudara, Yesus mementingkan juga metodenya, caranya. Dengar ini baik-baik 2PM. Dari kamu belum menjadi kaya, sampai sesudah menjadi kaya, Tuhan prihatin dan mementingkan caranya kamu menjadi kaya. Dari belum kaya, menjadi kaya, Tuhan mementingkan caranya kamu menjadi kaya. Nah saudara, kita lihat saudara, iblis di padang gurun mencobai Yesus untuk menyelesaikan misinya, untuk menyelamatkan dunia dengan caranya iblis. Saudara tahu nggak? Iblis itu sudah tahu ujung akhir daripada kehidupannya. Dia sudah tahu. Dia tidak bisa menghindari bahwa ujung-ujungnya tujuan Tuhan itu pasti akan terlaksanakan. Siapa berkata amin? Dia nggak bisa menghindarinya saudara.
Tetapi yang dia bisa lakukan adalah apa? Dia bisa mengalihkan engkau untuk mencapai tugas atau tujuan Yesus, tetapi dengan caranya dia. Dan karena jikalau saudara tertipu dengan tipu muslihat iblis seperti itu, dia akan berhasil untuk menggagalkan saudara untuk bisa memenuhi tujuan Tuhan. So, if he cannot destroy the purpose, he will cause you to be distracted from your purpose. So that you, right, will be doing the devil's way instead of Jesus' way. Misalnya, dia berkata kepada Yesus, Yesus, buat apa kamu susah-susah pergi ke kayu salib? Mati dan harus berkorban demi manusia. Don't go that route. Let me give you a better route. Tunduk kepada saya, menyembah saya. Look at this. Semuanya saya akan berikan kepada kamu. Jadi kamu kan tujuannya kan mau memenangkan dunia. So you still fulfill the purpose. The world, I give it to you. Tetapi dengan caranya saya. Saudara, puji Tuhan. Tuhan Yesus sadar bahwa misi dia di dunia ini bukan hanya menyelesaikan misi Tuhan, tetapi menyelesaikannya dengan caranya Tuhan. Haleluya. Dan caranya Tuhan adalah apa? Harus melewati kayu salib. Harus tersiksa dan berkorban di atas kayu salib. Karena jikalau kita melakukan segalanya dengan caranya Tuhan, hasilnya bukan hanya sempurna, hasilnya akan bertahan lama dan sustainable. Haleluya. Yang terakhir, motivasinya. Bagi Tuhan sangat penting bagi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan motivasi dan hati yang benar. Dan di sini saudara, Tuhan berkata kepada hamba, Matius 24, 45, 46. Bagi Yesus, seorang hamba harus didapati sebagai seorang hamba yang baik dan setia. Baik dan setia. Bukannya licik. Siapa yang berkata amin? Bukannya licik. Dan selalu menipu. Setia. Saudara, Matius 24. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya untuk melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara, artinya hamba yang setia adalah hamba yang tetap bekerja untuk menghasilkan buah di setiap musim tanpa dikejar atau dipaksa atau dipantau. Dia tidak bekerja untuk deadline, but he works as if his life is on the line. He doesn't work for deadlines, but he works as if his life is on the line. Who can say amen? You know, there's no deadline to when Jesus is going to come back. But God expects you to live every day as if he's coming back today. How many of you can say amen? That's what it means. He doesn't work for deadline, but he works every day as if his life is on the line. That is faithfulness. Wow. Jadi dia gak tunda-tunda. Dia gak procrastinate. Dia gak nunggu hari esok baru menabur. Hari ini, jikalau dia ada kesempatan untuk menabur, dia tabur. Hari ini, jikalau dia memerlukan waktu untuk bekerja rajin, dia melakukannya. He doesn't work for deadline, but he works every day as if his life is on the line. And do you know, Tuhan melihat semuanya ini. Dan Tuhan mengecap orang seperti ini adalah orang yang baik dan setia. Dia adalah orang yang tidak melihat cuaca, kapan harus menabur. Setiap kesempatan yang dia memiliki, dia tabur. Karena dia tahu, there is no good day to sow your seed. Every day when you sow your seed in the kingdom of God, every day God will reap its reward in its seasons. Who can say amen? Saudara, 2 Timotius 2 ayat 2 ini yang terakhir saudara. Saudara, di sini apa yang telah engkau dengar daripadaku? Di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Yang juga cakap mengejar orang lain. Saudara, 2 PM. Yang Tuhan yang inginkan dari kita adalah kita setia. Untuk tetap selalu memakai talenta atau sumber daya kita
Walaupun sedikit, walaupun terbatas, tetapi kita tetap setia untuk selalu menabur, untuk melakukannya dengan yang baik dan tanggung jawab. Dan jikalau kita memiliki pola pikir seperti ini, kita akan hari demi hari teruji menjadi hamba yang setia. Dan if God can bring money through you, He will bring more money to you. If He finds you faithful in the little, He will cause you to be faithful over much. Jikalau hari ini saudara komplain, usaha saudara kecil, be faithful in the little things. One day, God will give you so much more. Gereja ini, 2 PM, barangkali di mata kalian hanya sedikit. Tetapi jikalau kita setia, setiap minggu, live our life on the line. Satu hari nanti, Dia akan memberikan kepada kita lebih banyak lagi. Jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi di dalam nama Tuhan Yesus. 2 PM service. Hari ini saya telah selesai mengajari saudara konsep panggilan kita di marketplace. Semua kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja bagi Tuhan. Siapa yang berkata amin? Dan 4 hal yang kita harus pastikan pada saat kita bekerja bagi Dia. Yang pertama, jadilah seorang hamba. Yang kedua, selalu melakukannya dengan baik dan setia. Yang ketiga, perhatikan caranya kita mengerjakan pekerjaan kita. Siapa yang berkata amin? Dan yang terakhir saudara, kita harus jaga hati kita, motivasi kita di balik segala pekerjaan-pekerjaan kita. Dan jikalau kita bisa melaksanakan semuanya ini dengan kuasa Roh Kudus, dengan baik. Saudara, satu hari nanti orang di lingkungan kita, di sekitar kita akan melihat pekerjaan kita. Dan mereka akan tersentuh oleh Roh Kudus. Dan mereka saudara akan menghampiri saudara dan menanyakan kepada saudara, "Can I ask you something? I always notice you never complain, you're always joyful. You know what? What is it about you that you're always so happy? I want to know your secret." Dengan ini saya akan selesai. Saudara, saya ada satu jemaat, ya, dia kerja di insurance company. Dan saudara, dia orangnya tuh jabatannya tuh sangat rendah, ya, pendapatannya pun juga setengah-setengah, medium, middle. Tetapi saudara, setiap hari dia datang ke pekerjaan dia, ke office, dia selalu senyum, selalu happy dalam Tuhan. Ada satu hari saudara, salah satu pekerja dia, kolega dia adalah orang Myanmar. Dan orang Myanmar ini saudara, dia bersaksi. Dia bersaksi kepada Kobe, ke Bernard. Dia berkata demikian, "Hari itu saya telah memutuskan diri untuk bunuh diri. Kehidupan saya sudah sangat susah. Saya sudah determine bahwa hari itu, ya, minggu itu adalah minggu terakhir saya. Dan setelah ini saya akan bunuh diri. Saya mau lompat." Tetapi saudara, hari itu dia pergi ke office, dia melihat member saya. Dan dia saudara, selalu dia ini orangnya tuh senyum-senyum terus. Susah atau duka, good times, bad times, selalu cengar-cengir, senyum, always laughing. Dia tanya, "Hey, apa sih rahasia kamu bisa selalu senyum?" Dia bilang begini, "Oh, karena saya percaya kepada Yesus." Dan member saya tanya kepada orang Myanmar ini, "Kamu kalau misalnya mau dengar tentang Yesus, datang ke ibadah saya minggu ini." Saudara, dia bilang, "Oke, I want to do." Dia pergi saudara. Saudara, minggu itu dia datang ke gereja. Cun-cun, dalam bahasa, right, in Singapore, right, cun-cun, that means right, just nice. That week, yang khotbah is Pastor Phil Pringle. Dan, saudara, Pastor Phil Pringle itu orangnya itu kan artistik dan isentrik ya. Tetapi hari itu, dia memilih untuk tidak berkhotbah. Dia memilih untuk melukis di atas panggung. Karena dia adalah seorang pelukis juga. Saudara, dia melukis tentang Yesus. Dan pada saat dia melukis, dia memberikan sedikit deskripsi
tentang lukisannya, tentang Yesus. Saudara, setelah dia melukis, dia langsung menatap kepada jemaat. Dan dia berkata, hari ini ada siapa yang ingin menerima Yesus? Maju, datang ke depan. Tahu nggak, orang Myanmar ini begitu mendengar suara panggilan dia, nama Yesus, langsung saudara, sesuatu tersentuh hatinya. Dan dia maju ke depan dan terima Tuhan Yesus. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus ya. Dan dia berkata, hari itu seharusnya dia sudah bertekad setelah ibadah dia akan bunuh diri. Tetapi hari itu saudara, dia mendengar suara nama Yesus. Dan dia mendengar bahwa Yesus mampu memberikan kita kehidupan yang kekal. Dan mulai hari itu saudara, sampai hari ini, orang ini masih hidup dan masih mengenal Tuhan Yesus. Dia sudah kembali ke Myanmar, tapi dia sudah menjadi orang yang percaya dan sudah tidak lagi mau membunuh diri. Your job in a marketplace is as simple as that. Amen. Right? Your job in a marketplace is as simple as that. Gak perlu khotbah, gak perlu nyanyi. Just do these 4 things. Seorang hamba, hasilnya baik, metodenya, caranya Yesus, motivasinya selalu baik dan setia. Saya percaya jikalau kita berdoa kepada Roh Kudus untuk mengurapi kita, Roh Kudus pasti akan mengurapi kita semua untuk menjadi sukses di marketplace. Dan semua yang percaya mengatakan amin. Kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ayo saudara lebih meriah lagi dong saudara. Haleluya. Saudara mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita semua angkat tangan, kita berdoa dalam bahasa roh. Syura la bara bata kara la bara la 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 bara 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 bata kara la bara 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 bahante dia. Syuria la bara 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 bakara bara bara la 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 bara bara bahante dia. Haleluya. Saudara, sebelum kita menyanyikan lagu ini saudara, saya ingin berdoa untuk saudara. Mata tertutup, kepala tertunduk. Siapa hari ini saudara yang telah mendengar firman Tuhan hari ini? Roh Kudus sedang berkata dan berfirman kepada saudara di dalam hati saudara. Ini adalah saatnya saudara memberikan kehidupan saudara kepada Tuhan. Barangkali saudara sudah jauh dari Tuhan. Barangkali saudara selama ini, barangkali karena COVID, juga sudah tidak lagi mendekat dengan Tuhan. Sudah tidak lagi saudara untuk mau mengejar Tuhan. Saudara barangkali hanya tertuju kepada pekerjaan saudara, penghasilan saudara, kehidupan saudara. Saudara hari ini biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi panggilan bagi saudara untuk kembali kepada Tuhan. Supaya saudara bisa bersaksi baginya dimanapun saudara berada. Siapa berkata amin. Saudara mata tertutup, kepala tertunduk. Jikalau saudara ingin kembali lagi, diurapi untuk menjadi saksi bagi Tuhan di marketplace. Saya ingin saudara untuk angkat tangan dalam hitungan yang ketiga. 1, sudah siap? 2, 3, angkat tangan saudara. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Engkau telah melihat tangan yang telah diangkat. Mari kita semua angkat tangan sama-sama. Kita berdoa dalam bahasa roh. Syurya la 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 bara 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 baindi kura bara 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 basyatara la bara 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 bahante dia berdoa. Shigaraba, saya ingin saudara berdoa untuk pekerjaan saudara. Saya ingin saudara berdoa untuk usaha saudara. Shigidiara bara bara bahante dia. Jangan putus asa. Syukurlah tetap percaya. Shigidiara bara 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 baham mujizat akan terjadi. Shidiala la 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 bara 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 baunde. Haleluya. Angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, Engkau telah melihat tangan yang telah diangkat. Roh Kudus, hari ini Engkau jamah mereka semuanya. Dan Tuhan Engkau berfirman kepada mereka. Panggilan mereka di marketplace. Hari ini Tuhan, Engkau Tuhan solidify that calling. Supaya dimanapun mereka berada, mereka akan mengalami perubahan di dalam pola pikir mereka. Dan Tuhan pakailah mereka sebagai saksi. Dan Tuhan lewat pekerjaan mereka, mereka Tuhan akan memenangkan begitu banyak jiwa untuk Tuhan Yesus. Tuhan biarlah Engkau urapi kita semua yang ada di sini. Dengan keahlian-keahlian baru. Dengan kesempatan-kesempatan baru. Dengan bisnis yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, Engkau kuatkan hati kami untuk terus berusaha dan tidak putus asa. Saya berdoa
dan saya percaya. Saya berkati semua yang ada di sini supaya mereka akan lebih sukses di dalam marketplace mereka masing-masing. Kami berdoa dan kami percaya. Semua yang percaya mengatakan. Semua yang percaya mengatakan. Amin. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ayo saudara lebih meriah lagi bagi Tuhan. Amin. 2 p.m. service. I hope the word of God has ministered and blessed you greatly. God bless you and have a wonderful time over the week. But more importantly, I pray that you'll be successful in the marketplace to become salt and light and to become a witness wherever you are. God bless you and thank you so much for today. Amen. Haleluya. Thank you. Sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Woo. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sejenak ke depan ini kita akan memasuki perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Apakah ada di sini yang belum menerima roti dan anggur? Boleh angkat tangannya supaya teman-teman usher bisa membantu. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang untuk kali yang kedua. Nah, setiap kali kita masuk ke perjamuan kudus, Tuhan berpesan kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan Dia. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala. Apakah ada lagi yang belum menerima? Boleh angkat tangan supaya kita semua bisa berpartisipasi bersama-sama di dalam perjamuan yang indah ini. Ada? Ada? Angkat tangan, sudah ya? Baik, mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami adalah orang berdosa Tuhan. Tetapi Engkau yang tidak berdosa rela turun dari sorga Tuhan menggantikan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau begitu baik bagi kami. Engkau menjadikan kami Tuhan orang-orang berdosa ini menjadi anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau urapi kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan saat ini saat kami masuk ke dalam perjamuan kudus, kiranya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi 2 p.m. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Tidak perlu terburu-buru saudara-saudara. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 2 p.m. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan ucapan syukur kita saudara-saudara. Haleluya. Ya rabara bara 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 bara. Terima kasih Tuhan. Rabara bara 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 bara. Kami mengucap syukur Tuhan. Irabara bala 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 bala. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur karena Engkau baik. Haleluya, haleluya, Jesus. Satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ya Yesus, Engkau satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya,
lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Anak-anak muda, young professionals dan young couples, angkatlah kedua belah tanganmu ke surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami dilayakkan masuk ke dalam perjamuan kudus. Nah, oleh karena itu kami percaya dengan iman Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang berbeban berat sudah mendapatkan jawaban doa. Dan kami juga para young professionals yang bekerja, apapun pekerjaan kami Tuhan, sudah diurapi Tuhan. Untuk mendapatkan keahlian, untuk kami menghasilkan Tuhan Yesus. Terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Kiranya engkau semakin naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau dipakai Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan engkau berada, menjadi terang dan garam dunia. Semua yang percaya katakan amin. God bless you, happy Sunday. Mari kita ke belakang, kita coffee lounge. Have a good Sunday. God bless you.